Halo guys, jumpa lagi dengan Morili Media. Terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah share video-video dari Morili Media yang dianggap sangat bermanfaat untuk semuanya. Oke, pada kesempatan ini Morili Media akan memberikan sedikit informasi tentang apakah dengan mengabaikan telepon atau tidak membalas WA dari DC pinjol bisa dikenain kasus pidana atau masuk dalam hukum pidana. Teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam kasus pinjol, hutang piutang itu bukan masuk dalam ranah pidana, tapi itu bisa diselesaikan dengan cara perdata. Akan tetapi pada saat kita melakukan pinjaman ke pinjol, contoh di alamat kita yang ada di KTP kita rubah dengan alamat yang lain, ya kan, nama kita rubah. Nah, itu masuk dalam pemalsuan data. Itu namanya masuk dalam pemalsuan data. Jadi itu bisa dipidanakan. Jadi dalam kasus pinjam meminjam atau pinjol itu bisa masuk ke ranah pidana apabila kita itu dalam saat melakukan peminjaman itu dengan data-data yang tidak valid atau data-data yang dipalsukan. Nah, itu bisa masuk ke ranah pidana. Akan tetapi kasus pinjam meminjam atau yang dipinjol ini bisa diperdatakan, bisa diperdata oleh pihak aplikasi atau aplikator ini terhadap konsumen pinjol. Tetapi sampai saat ini belum pernah terjadi nasabah pinjol itu diperdatakan oleh pihak aplikasi atau pihak aplikator. Karena untuk masuk ke ranah perdata itu memerlukan biaya yang sangat besar, waktu yang luas, waktu yang banyak. Harus ada prosedurnya. Setelah selesai keputusannya juga apakah memihak ke aplikator atau ke nasabah pinjol itu kan kita belum tahu. Untuk saat itu sampai saat ini maka belum ada satupun cerita atau kepastian yang mengarah ke sana gitu. Pihak aplikator juga ibaratnya gini, kita minjemnya berapa? Kita misalnya kita minjemnya 750.000. Kalau ini dilaporkan ke polisi, terus bikin berita acara, terus jadi masuk ke kasus perdata, ya kan.
berapa biaya yang harus dikeluarkan mereka gitu. Contohnya aja kalau mereka biaya yang harus dikeluarkan mereka itu sekitar 1 juta, 2 juta, 3 juta, kadang-kadang sampai puluhan juta, nggak sebanding dengan hasil yang pengen direbut gitu, atau pengen dipaksa bayar oleh nasabah pinjol. Jadi terbalik gitu, berbanding terbalik, tidak sepadan dengan hasil yang ingin dicapai, yang ingin didapat dengan pengeluaran dan biaya pengadilan. Itu pun juga harus sampai pada putusan pengadilan. Jadi untuk itu ingin saya sampaikan kepada semuanya, teman-teman sekalian, bahwa di kasus pinjol atau pinjam meminjam ini tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidana, tapi bisa dibawa ke ranah hukum perdata. Akan tetapi pihak aplikator apabila menemukan data-data kita yang dianggap palsu sama mereka, itu bisa dipidanakan. Tapi dengan kasus bukan tidak bayar, akan tetapi dengan kasus pemalsuan data. Jadi DC pinjol sering WA atau telepon, nanti kasus Bapak akan saya bawa ke pengadilan atau saya lapor polisi segala macam. Itu ternyata bohong, itu ternyata hoax. Jadi itu adalah senjata mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya aja, nasabah pinjol aja. Jadi itu sebagai senjata mereka gitu, untuk ya kan, berbagai cara mereka untuk supaya si pengutang ini mau bayar gitu. Jadi tidak ada hukum yang mengatur bahwa seorang pengutang itu bisa bisa dipidanakan, tapi bisa dimasuk di kasus perdata. Ada lagi kan DC pinjol ngancem dia mau ke rumah, ya kan, terus dia mau sita-sita barang berharga untuk dijual dengan sesuai dengan utang yang dipinjam. Nah ini cuma ancaman hoax, teman-teman semuanya. Karena apa saya bilang begitu? Karena kalau pihak aplikasi atau aplikator melalui DC-nya atau debt collector untuk melakukan penyitaan barang, itu harus berdasarkan surat keputusan dari pengadilan yang disepakati bersama. Jadi tidak main asal narik aja atau tidak main asal ngambil. Itu namanya udah masuk ke kasus pidana, kasus pencurian, perampasan secara paksa. Jadi teman-teman semuanya untuk tidak takut, ya kan, dengan ancaman-ancaman DC atau debt collector pinjol, baik yang legal apalagi yang ilegal. Yang ilegal mau ke rumah aja dia pasti ngeri, dia pasti takut. Dia datang, yang ilegal datang aja langsung kita tangkap, kita bawa ke polisi, malah yang kita yang untung, ya kan. Polisi malah berterima kasih sama kita. Untuk itu apabila kalian menghadapi, ya kan, atau menerima ancaman-ancaman dari DC pinjol, udah nggak usah takut, ya, nyampain aja yang terjadi, ya kan. Kalau Bapak ngambil sitah barang-barang saya foto, saya lapor polisi, udah pencurian, perampasan. Jadi DC pinjol tidak punya hak untuk melakukan pengambilan barang-barang Anda secara paksa. Ya kecuali lain kali kecuali Anda, ya kan, pas saat dia datang, yaudah itu bawa barang saya ini tapi utang saya lunas.
itu lain hal, dan itu bisa jadi senjata buat mereka ya kan, untuk datang terus. Dan itu apakah barang itu bisa sampai ke aplikator dan uang apa ini Anda lunas? No, itu tidak, percaya sama saya, itu tidak akan terjadi kecuali kita bikin surat perjanjian dan kita bayar sekalian utangnya, itu baru selesai. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Intinya, apabila kita tidak mengabaikan, kita mengabaikan telepon atau tidak membalas WA dari DC Pinjol dan mereka ngancam akan lapor polisi, akan dibikin kasus pidanain kita, itu ternyata hoax. Itu adalah berita bohong yang disampaikan DC Pinjol untuk menakut-nakuti kita. Dengan cara itu mereka bisa mendapatkan uang tagihan yang ada di kita. Jadi intinya itu, jadi mereka akan melakukan berbagai cara untuk melakukan penagihan. Terus yang kedua, kita atau pengutang, si pengutang itu bisa dipidana, diperdatakan ya kan? Tapi untuk melalui proses itu sangat panjang ya kan, dan pihak aplikator pun atau aplikasi pun, pinjol pun, saya rasa kecil kemungkinan untuk melakukan hal itu, karena waktu dan biaya untuk pengadilan itu sangat mahal gitu. Oke, yang ketiga, DC Pinjol ancam mau tarik atau mau rampas harta benda kita untuk utang, yang menutupi utang yang kita belum lunas gitu. Itu juga ancaman hoax. Itu juga tidak boleh terjadi. Apabila DC Pinjol datang aja, tapi saat dia mau ngambil barang atau dia mau ngerampas harta benda kita foto aja, kita terus lapor polisi, atau enggak kita track aja maling, selesai ya kan. Jadi nggak usah takut apapun yang terjadi ya kan, walaupun Anda pernah saat ini ya kan belum sempat bayar ya kan, belum bisa bayar utang di pinjol, tetap semangat, tetap kerja keras ya kan, jalanin hari-hari Anda seperti semula ya kan, seperti biasa aja ya kan. Tidak usah takut, tidak usah merasa bingung atau segala macam ya kan. Tetap udah seperti biasa, seperti Anda jalanin kehidupan Anda seperti biasa. Kalau memang Anda punya rezeki ya bayar, kalau memang sudah nggak bisa bayar ya sudah, apa yang harus mau dibayar. Oke, sekian dulu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.